Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok TRI 3C akan membahas materi mengenai dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Di sini sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ragil Afda Tripradana dengan NPM 247822091 sebagai pemateri pertama. Saya Areseva Putra Wijaya dengan NPM 2478271 sebagai pemateri ketiga. Saya Muhammad Fatih Umar Semesta dengan NPM 2478281 sebagai pemateri kedua. Oke, baik, mungkin kita bisa langsung ke pembahasannya. Jadi di sini eh, saya memulai dengan sebuah kutipan dari Bapak Joko Widodo yang berbunyi, kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital. Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar saja. Nah, kutipan ini menegaskan bahwa dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin pesat, seiring zamannya waktu, kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga harus menjadi pengendali dan pencipta nilai dari teknologi digital itu sendiri. Transformasi digital bukan sekedar mengikuti arus perkembangan teknologi yang ada di dunia, tetapi bagaimana bangsa kita mampu berdiri di atas kakinya sendiri secara digital, mandiri, berdaulat, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, selanjutnya di sini mari kita pahami apa yang dimaksud dengan produktivitas digital. Jadi, produktivitas digital itu adalah kemampuan masyarakat, pelaku bisnis, hingga pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi digital. Di sini contohnya itu seperti internet, aplikasi, data, dan berbagai perangkat untuk menjadi proses kerja, produksi, maupun layanan menjadi lebih efisien dan cepat. Nah, artinya dunia digital di sini hadir bukan hanya untuk memudahkan kehidupan aktivitas manusia, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan daya saing kita di berbagai sektor. Nah, contohnya bisa kita lihat pada layanan publik yang kini berbasis aplikasi, sistem bisnis online, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cepat. Nah, namun transformasi digital tidak hanya berbicara soal efisien, tetapi juga tentang kualitas hidup digital. Kualitas hidup digital berarti bagaimana kehidupan sehari-hari kita dapat meningkat berkat adanya teknologi digital, mulai dari kemudahan mengakses informasi, layanan publik yang lebih cepat dan transparan, lalu komunikasi yang semakin efisien, hingga terbukanya peluang ekonomi baru melalui platform digital. Nah, semua hal tersebut itu berkontribusi pada kehidupan yang lebih produktif, nyaman, dan juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi melalui pendahuluan ini kita dapat melihat bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, melainkan tentang bagaimana teknologi tersebut benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi manusia. Nah, selanjutnya, oke, mengenai data kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional ya. Nah, di sini PDB itu adalah sebuah produk ya, produk domestik bruto nasional. Data ini menjadi penting karena dapat menggambarkan sejauh mana sektor digital yang ada di Indonesia itu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tepatnya di negara Indonesia. Nah, berdasarkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2045 kontribusi ekonomi digital itu terhadap PDB Indonesia akan mencapai 19%. Nah, angka ini bukan hanya sekedar target ya, tetapi juga mencerminkan harapan besar bahwa transformasi digital akan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional di masa depan. Nah, target ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas di tahun 2045, di mana ekonomi digital diharapkan menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau kita lihat ke belakang, menurut publikasi dari Setnek ya, kontribusi
kontribusi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2017 itu tercatat sekitar 7,3% terhadap PDB, dengan nilai ekonomi digital mencapai 995 triliun rupiah. Nah, angka ini menunjukkan bahwa pada waktu itu ekonomi digital sudah mulai menunjukkan dampaknya meskipun skalanya masih belum sebesar saat ini. Nah, kemudian data yang lebih baru tepatnya pada tahun 2023 itu menyebutkan bahwa kontribusi ekonomi digital Indonesia telah mencapai sekitar 5% terhadap PDB dengan nilai ekonomi digital sekitar 82 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun presentasinya terlihat sedikit menurun dari data 2017, namun secara nilai dan skala, ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena meningkatnya transaksi digital, e-commerce, serta adopsi teknologi dalam berbagai sektor. Nah, dari data yang kita ambil di sini, kita bisa melihat adanya tren yang positif. Ekonomi digital semakin menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Pertumbuhan yang cepat dan jika dikelola dengan baik, potensi ini akan terus meningkat hingga mencapai 19% pada tahun 2045. Oke. Selanjutnya mengenai teknologi dan produktivitas. Nah, khususnya mengenai hubungan antara teknologi informasi, cloud computing, dan otomasi dengan efisiensi kerja. Nah, di era digital seperti sekarang, teknologi informasi atau IT itu memegang peran yang sangat penting. Nah, di sini IT sendiri itu berfungsi sebagai penghubung utama antara manusia dan sistem dalam berbagai proses kerja. Dengan adanya teknologi informasi, kegiatan yang dulu dilakukan secara manual kini bisa dilakukan dengan lebih cepat, terukur, dan terintegrasi. Nah, selanjutnya kita berbincang tentang cloud computing. Nah, atau yang lebih dikenal sebagai komputasi awan. Nah, teknologi ini berperan besar dalam meningkatkan efisiensi kerja karena memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan aplikasi kapanpun dan dimanapun, tanpa harus bergantung pada perangkat tertentu. Nah, artinya semua data dan aplikasi ini disimpan secara daring di server cloud, sehingga memudahkan karyawan atau pengguna untuk bekerja secara fleksibel, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada banyak layanan cloud lokal ya, yang berkembang pesat seperti Dewa Web, ID Cloud Host, dan Telkom Cloud yang cloud ya, yang dikelola dari Neocentrix. Nah, kehadiran layanan-layanan ini tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga kemandirian digital nasional karena data disimpan di server lokal. Nah, kemudian ada pula otomasi atau automation yang menjadi kunci utama meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Nah, otomasi ini bekerja dengan menggantikan tugas-tugas manual menjadi proses otomatis, baik melakukan penggunaan sensor, eh, software maupun sistem cerdas ya. Nah, sebagai contoh di dunia industri ya, proses perakitan yang dulu membutuhkan tenaga manusia kini dapat dilakukan oleh mesin otomatis dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Nah, sementara di bidang administrasi, otomasi memungkinkan sistem untuk mengisi data, mengirim notifikasi atau membuat laporan secara otomasi tanpa harus dilakukan secara manual. Dengan demikian, kombinasi antara teknologi informasi, cloud computing, dan otomisasi itu menciptakan ekosistem kerja yang lebih efisien. Uh, Selanjutnya mengenai masih di bagian yang sama ya, teknologi dan produktivitas. Di sini kita membincang peran prodi kami sebagai mahasiswa TRI dalam meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, mulai industri UMKM hingga pertanian cerdas. Nah, pertama, dalam sektor industri, penerapan teknologi berbasis sensor dan Internet of Things atau IoT itu memungkinkan perusahaan mengembangkan sistem pemantauan mesin secara real time. Melalui sensor yang terhubung ke cloud dashboard, performa mesin, data produksi, hingga kondisi operasional dapat dipantau langsung kapanpun dan dimanapun. Hal ini tentu memudahkan analisis performa produksi, tepatnya di bidang industri. Kemudian jika kita melihat ke sektor UMKM, peran kami ini
nggak kalah penting ya. Di sini kami melakukan transformasi digital melalui berbagai integrasi sistem seperti e-commerce, lalu pembayaran digital dan layanan cloud lokal. Dengan adanya sistem ini, pelaku UMKM tidak hanya bisa memperluas jangkauan pasar mereka secara online, tetapi juga dapat mengelola bisnis dengan lebih praktis dan terukur. Lalu yang terakhir ya, di sektor pertanian. Nah, tentunya di sini kami berperan dalam membangun konsep pertanian cerdas atau smart farming ya. Melalui sistem berbasis IoT, para petani dapat menggunakan sensor tanah, sensor kelembapan, dan sensor cuaca yang semuanya terhubung dengan platform cloud. Dengan cara ini, petani bisa memantau kondisi lahan dan tanaman secara real time, sehingga keputusan seperti waktu penyiraman, pemupukan, dan panen bisa dilakukan dengan lebih tepat dan efisien. Oke, selanjutnya mengenai telework, ya telework atau kerja jarak jauh. Nah, di sini telework itu adalah eh, kegiatan kerja jarak jauh yang memungkinkan seorang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa harus berada di kantor fisik. Nah, dampak terhadap keseimbangan hidup dalam melakukan telework ini, yang pertama itu ada fleksibilitas waktu kerja, yang kedua mengurangi stres perjalanan, yang ketiga meningkatkan produktivitas individu, yang keempat resiko kabur ya batas kerja dan istirahat, yang kelima menurunnya interaksi sosial secara langsung. Nah, dalam sistem telework ini, penerapan etika profesional tetap menjadi kunci kepercayaan dan efektivitas kerja. Oke, baik, mungkin mengenai transformasi pola kerja dapat dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pemateri kedua silakan lanjut. Oh, saya. Terima kasih Ragil. Nah, di sini telework kerja ya. Baik, subjudul kecil di sini transformasi pola kerja. Nah, di slide ini menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi titik balik adopsi kerja jarak jauh dan memberi 3 contoh penerapan telework di berbagai sektor. Yang pertama, pegawai ASN hybrid, yang kedua startup remote, dan yang ketiga ada pekerja freelance digital. Terus di sini untuk struktur konten dan maksud step block text-nya. Nah, ini menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa banyak organisasi beralih ke kerja jarak jauh untuk menjaga keberlangsungan operasi. Maksudnya, kerja remote bukan sekedar tren sementara, tapi juga menjadi adaptasi strategis organisasi. Terus pegawai ASN hybrid. Nah, pegawai pegawai bekerja sebagai di kantor, sebagian juga dari rumah. Nah, menunjukkan model kerja campuran hybrid yang banyak diterapkan lembaga pemerintahan. Nah, implikasinya itu perlu kebijakan pengukuran kinerja berbasis output, fasilitas VPN atau secure access, manajemen administrasi kehadiran baru. Terus startup dengan sistem remote. Nah, sini tim pengembang, desainer, manajer proyek bekerja distribusi untuk memanfaatkan cloud dan aplikasi kolaboratif Slack, Notion, dan Google Workspace. Nah, implikasinya itu kultur asinkronus, dokumentasi kuat, CI, CD, DevOps untuk kolaborasi teknis. Terus pekerja freelance digital. Nah, di sini platform seperti Upwork,
1.000 Lancer memfasilitasi tenaga kerja lepas untuk menawarkan jasa tanpa batas wilayah. Nah, implikasinya peluang pasar modal, persoalan keamanan data, persaingan harga, kebutuhan portofolio, dan reputasi. Terus untuk ini ya apa penjelasan mendalamnya. Nah, mengapa sih telework menjadi penting? Karena untuk menjamin kontinuitas bisnis ketika akses fisik ke kantor terganggu, lockdown eh, atau bencana. Terus mengurangi biaya fisik, memperluas jangkauan rekrutmen, seperti perusahaan dapat merekrut talenta dari lokasi lain. Terus model kerjanya di sini remote versus hybrid versus on-site. Nah, remote penuh. Nah, semua tugas dilakukan dari luar kantor. Kelebihannya fleksibilitas penuh, tantangannya koordinasi, budaya, dan terisolasi. Untuk hybrid, gabungan. Kelebihannya keseimbangan kolaborasi tetap muka dan fleksibilitas. Untuk tantangannya sendiri, fairness, pegawai di kantor versus remote. Nah, penjadwalan. Terus onsite ini tradisional. Alat dan infrastruktur untuk kuncinya komunikasi Slack, Microsoft Teams, terus kolaborasi dokumen, yaitu Google Workspace, Notion, Confluence. Terus untuk manajemen tugas atau proyeknya ada Jira, Trello, dan Asana. Sini ada untuk keamanannya VPN, MFA, terus ada kebijakan BIOD, dan enkripsi. Untuk pengukuran kinerja ada OKR, KPI berbasis output, terus ada laporan mingguannya. Nah, untuk insight tambahan mungkin ya, data yang bisa saya tambahkan, perubahan produktivitas, contohnya seperti survei perusahaan X menunjukkan produktivitas naik turun. Terus risiko yang perlu dikelolanya itu kebocoran data, burnout karena kerja rumah kabur. Nah, kesenjangan akses internet atau alat kerjanya. Terus data teknisnya mungkin udah ya. Ragil, tolong next slide selanjutnya. Nah, di sini kesenjangan digital atau digital divide. Nah, di sini di slide ini menjelaskan definisi kesenjangan digital, perbedaan akses dan kemampuan memanfaatkan TIK antar individu atau kelompok datar wilayah, dan memecahnya menjadi 3 faktor utama: keterjangkauan biaya, akses infrastruktur, dan ketersediaan fasilitas. Nah, yang pertama di sini ada definisi umum. Nah, untuk di sini kesenjangan digital adalah perbedaan tingkat akses, pemanfaatan, dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK antar individu, kelompok sosial, atau wilayah tertentu. Maksudnya menyatakan eh, ruang lingkup masalah. Terus yang kedua, terjangkauan biaya. Jadi intinya ini perbedaan daya beli memengaruhi kemampuan mengakses perangkat digital, kuota, atau paket data, dan layanan internet berbayar. Ketiga di sini akses infrastruktur, kartu dan bebas ada di kanan atas. Jadi intinya ini wilayah perkotaan punya koneksi cepat dan stabil. Pedesaan atau terpencil sering kekurangan jaringan dan perangkat. Contohnya desa terpencil bergantung pada BTS jarak jauh, koneksi sering drop atau hanya 2G.
Nah, sedangkan kota besar ada fiber 4G sampai 5G. Terus keempat di sini ketersediaan fasilitas. Nah, kartu kanan bawah di sini ada isinya itu kota besar memiliki lebih banyak pusat teknologi, jaringan fiber dan layanan publik digital. Daerah tertinggal masih mengandalkan jaringan seluler dengan kecepatan rendah. Perbedaan dengan infrastruktur ini, fasilitas juga mencakup pusat publik, perpustakaan digital, warnet, terus ada pusat pelatihan, bukan hanya sekedar jaringan. Dampaknya ini akses ke layanan pemerintah online atau pelatihan digital terbatas di luar kota besar. Terus solusinya mobile digital hubs, nah atau community ICT center juga bisa training literasi digital. Nah, program dukungan ini untuk pusat layanan publik digital. Nah, metrik ukur ini jumlah public access point per 1.000 penduduk. Nah, jumlah pelatihan literasi digital per tahun, jumlah setara per wilayah. Jadi, presentasi penetrasi internet nasional versus di pedesaan akan cukup jauh. Jadi, slide selanjutnya, tolong share lagi. Nah, di sini ada kesenjangan digital atau digital divide. Masih bahas yang tadi ya, tapi untuk ininya untuk mengatasi ketimpangan akses TIK tadi. Nah, ada di sini palaparing, nah atau jaringan serat optik nasional. Apa itu infrastruktur backbone serat optik yang menghubungkan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, termasuk ring utama, ring timur, barat, dan lain-lain, tergantung proyeknya, untuk menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Tujuannya sendiri menurunkan latensi, meningkatkan kapasitas bandwidth antar wilayah, dan menurunkan biaya konektivitas jangka panjang. Dampak nyatanya bisa mempermudah penyediaan layanan broadband ke ICP lokal, terus mendukung layanan pemerintah digital, juga pendidikan dan kesehatan telemedicine. Nah, untuk tantangan implementasinya sendiri, konektivitas last mile. Ini menghubungkan ke desa atau rumah. Nah, izin lahan, biaya pemeliharaan, dan harmonisasi regulasi antar daerah. Terus Satria 1, nah satelit multifungsi untuk daerah T3 3T. Apa itu? Nah, program satelit Satria, satelit broadband yang dirancang untuk memperluas jangkauan internet, terutama ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Tujuannya sendiri untuk menyediakan layanan broadband di daerah terpencil yang sulit dijangkau fiber. Ini untuk menangani kesenjangan infrastruktur. Dampak nyatanya menambah alternatif konektivitas non terestrial, juga mempermudah akses layanan publik digital di pulau atau pedesaan terpencil. Nah, untuk tantangannya sendiri, latensi lebih tinggi dibandingkan fiber, kapasitas satelit terbatas, biaya langganan atau perangkat ground terminal, dan kebutuhan integrasi operator. 3 di sini ada keadilan sosial digital ya. Di sini ada Desa Digital Jawa Barat ya. Nah, apa itu program tingkat provinsi atau daerah untuk meningkatkan literasi digital.
untuk memperkuat koneksi desa. Terus tujuannya mendorong inklusi digital di level komunitas. Juga di sini dampak nyatanya pusat pelatihan pendampingan UMKM Go Digital. Tantangannya sendiri ketersediaan SDM lokal untuk pelatihan. Terus keadilan sosialnya tadi ya. Ini agar menuntut seluruh warga mendapat akses, kemampuan dan kesempatan setara memanfaatkan TIK. Terus aspek yang harus dipenuhinya ini sendiri akses fisik, terus affordability, terus kemampuan literasi skill dan relevansi konten. Nah, untuk selanjutnya bisa tolong. Nah, di sini ada makna step umum dari slide-nya ya. Nah, slide ini di sini ini menjelaskan komponen utama dalam transformasi digital sektor kesehatan untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk meningkatkan efisiensi layanan, akses masyarakat dan kualitas pengambilan keputusan medis. Terus di sini yang pertama ada rekam medis elektronik. Jadi isi slide di sini ini untuk menyimpan data pasien secara digital sehingga memudahkan akses pembaruan dan pertukaran informasi. Yang kedua di sini ada sistem informasi rumah sakit SIRS. Nah, mengintegrasikan administrasi, jadwal dokter, apotik hingga keuangan secara digital untuk efisiensi operasi rumah sakit. Terus yang ketiga ada telemedicine atau konsultasi daring. Nah, isinya ini dokter dan pasien dapat berinteraksi melalui video call atau chat tanpa harus bertemu langsung. Yang keempat di sini ada aplikasi kesehatan masyarakat, public health apps. Contohnya ini aplikasi Peduli Lindungi, Halodoc atau Halo Dokter yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkonsultasi. Terus bisa di slide untuk ini selanjutnya. Nah, di sini teknologi kesehatan digital, e-health, telehealth, dan m-health. Nah, sini memanfaatkan aplikasi dan sistem informasi untuk pelayanan kesehatan. Terus e-health sendiri penggunaan ICT untuk layanan kesehatan secara luas. Terus telehealth untuk layanan kesehatan jarak jauh. M-health sendiri untuk aplikasi kesehatan di ponsel. Contoh aplikasinya ini Halodoc, fiturnya konsultasi dokter via chat atau video. Terus Peduli Lindungi, fiturnya pendaftaran dan pencatatan vaksinasi. Terus SIMRS, nah sini fiturnya rekam medis elektronik RF. Nah, bagaimana data mengalirnya? Yang pertama ini input, kedua penyimpanan, ketiga pemrosesan, keempat pertukaran, dan kelima output atau notifikasi. Jadi ini bukan nasihat hukum formal. Nah, ringkasannya itu ada prinsip dasar, hak subjek data, persetujuan dan dasar hukum, kewajiban pengendali, pemproses, pemberian kebocoran, transfer lintas batas, dan sanksi administrasi kriminal. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan atau dibacakan oleh Aresewa. Baik, jadi pada bagian ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam perkembangan teknologi informasi, yaitu etika dan dampak sosial. Meskipun teknologi informasi telah membawa banyak kemajuan, kita juga harus menyadari bahwa setiap perkembangan pasti memiliki konsekuensi,
baik yang bersifat positif maupun negatif. Maka dari itu, keseimbangan antara kemajuan digital dan nilai-nilai etis menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Pertama, mari kita lihat dari sisi peningkatan kesejahteraan. Teknologi informasi telah mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga layanan publik. Sekarang, masyarakat bisa belajar secara daring tanpa batas jarak, mendapatkan layanan medis melalui aplikasi kesehatan, bahkan mengurus administrasi pemerintahan secara digital. Semua kemudahan ini menunjukkan bahwa teknologi informasi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup masyarakat modern. Selain itu, teknologi informasi juga membuka peluang ekonomi baru. Dengan hadirnya digitalisasi dan inovasi teknologi, banyak usaha baru bermunculan, mulai dari bisnis daring hingga pekerjaan lepas di bidang digital. Inilah bentuk nyata bagaimana teknologi berkontribusi dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat luas. Tak hanya itu, perkembangan teknologi informasi juga mempercepat komunikasi dan kolaborasi antar individu maupun organisasi, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Namun di balik semua manfaat tersebut, kita juga perlu memperhatikan tantangan etis dan sosial yang muncul. Kesenjangan digital antara wilayah maju dan tertinggal masih menjadi masalah besar di Indonesia. Sebagian masyarakat sudah terbiasa dengan dunia digital, tetapi sebagian lainnya masih kesulitan mengakses internet, perangkat, bahkan pengetahuan dasarnya. Selain itu, resiko penyalahgunaan data pribadi dan penyebaran informasi palsu atau sering biasa kita sebut dengan hoax itu juga semakin tinggi. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap dunia digital. Dan jangan lupa, ketergantungan berlebihan terhadap teknologi dapat menurunkan kualitas sosial dan kesenangan hidup. Banyak orang kini lebih sering berinteraksi lewat layar dibandingkan bertatap muka secara langsung. Dari semua hal itu, kita perlu melakukan refleksi etis. Teknologi seharusnya karena untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia, bukan menggantikannya. Perlukan tanggung jawab bagi semua pihak, mulai dari pengembang, hingga pemerintah, untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara beretika, adil, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sejati baru akan tercapai bila kemajuan digital disertai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai etika dan dampak sosial, namun dengan fokus yang lebih spesifik, yaitu budaya kerja digital di Indonesia. Perkembangan teknologi telah menciptakan budaya kerja baru yang serba cepat, fleksibel, dan terhubung secara daring. Kini banyak pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh, baik melalui sistem hybrid maupun full remote. Mulai dari pegawai, pengembang, hingga tim kreatif dapat bekerja sama meski berada di kota yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana teknologi berhasil merevolusi cara kita bekerja dan berinteraksi dalam dunia profesional. Namun di balik efisiensi itu, muncul fenomena yang perlu diwaspadai, yaitu kelelahan digital ataupun digital burnout. Paparan teknologi secara terus-menerus tanpa batas waktu sering menimbulkan stres dan kelelahan mental. Kita sering merasa harus selalu online, menjawab pesan kerja di luar jam kantor, mengikuti rapat daring bertubi-tubi, dan juga sampai sulit memisahkan waktu kerja dengan waktu istirahat. Akibatnya banyak individu mengalami penurunan produktivitas, kehilangan fokus, bahkan gangguan kesehatan mental karena terlalu lama berada dalam ekosistem digital. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa teknologi harus tetap berada dalam kendali manusia, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran etis untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan mental di era digital.
Dalam konteks ini, peran etika profesional teknologi rekayasa internet menjadi sangat penting. Sebagai calon profesional teknologi, kita tidak hanya berperan dalam menciptakan sistem yang efisien, tetapi juga harus memastikan bahwa teknologi yang kita kembangkan tidak memberikan dampak negatif terhadap pengguna. Etika profesional mendorong kita untuk selalu berpikir dari sudut pandang kemanusiaan, bahwa setiap inovasi harus mempermudah hidup, bukan menambah beban. Dengan menjaga etika dan tanggung jawab sosial, kita bisa memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi alat untuk kebaikan manusia. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang mari kita masuk pada studi kasus lokal pertama, yaitu kebocoran data di Pusat Data Nasional ataupun PDN pada tahun 2024. Kasus ini menjadi sorotan publik karena berdampak pada berbagai layanan pemerintahan, termasuk portal imigrasi dan juga data kependudukan. Masyarakat kesulitan mengakses layanan dan banyak data sensitif terancam bocor ke publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang keamanan cyber nasional dan perlindungan data pribadi. Masalah utama dalam kasus ini adalah lemahnya sistem keamanan cyber dan manajemen server cadangan. Kegagalan dalam menjaga keamanan data menunjukkan bahwa sistem digital pemerintah belum sepenuhnya tangguh terhadap serangan dan kesalahan teknis. Akibatnya terjadi gangguan besar yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial. Dari sisi sosial, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai menurun. Masyarakat mulai ragu apakah data pribadi mereka benar-benar aman di tangan lembaga publik. Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan etika dan juga tanggung jawab. Dari sisi etika profesional, kasus PDN ini menjadi pelajaran berharga. Ia menegaskan pentingnya penerapan etika teknologi rekayasa internet dalam menjaga keamanan data dan melindungi informasi publik. Setiap pengembang dan pengelola sistem harus memiliki kesadaran moral bahwa mereka memegang tanggung jawab besar terhadap kepercayaan masyarakat. Nilai-nilai seperti integritas, keamanan data, dan tanggung jawab lembaga harus menjadi fondasi utama dalam setiap proyek teknologi. Tanpa itu semua, kemajuan digital hanya akan menjadi ancaman, bukan kemajuan. Lanjut ke slide selanjutnya. Berikutnya kita masuk ke studi kasus kedua, yaitu transformasi digital UMKM melalui platform lokal. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang menunjukkan sisi resiko, kasus ini menggambarkan dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Program pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia ataupun BBI menjadi tonggak penting dalam mendorong pelaku UMKM agar masuk ke ekosistem digital. Melalui program ini, produk lokal dapat dipromosikan secara lebih luas melalui marketplace dan juga platform digital. Selain itu, muncul berbagai platform e-commerce lokal seperti Tokopedia, Blibli, dan Lokapasar yang membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Dampak positifnya di sini sangat besar. Pelaku UMKM kini dapat meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, dan juga mempercepat penjualan hanya melalui gawai dan juga koneksi internet. Banyak pelaku usaha kecil yang dulu hanya menjual secara lokal, kini bisa menjangkau konsumen di seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Namun, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi, terutama masalah literasi digital dan risiko penipuan daring. Tidak semua pelaku UMKM memahami cara mengelola akun digital secara aman atau mengenali ancaman cyber yang bisa merugikan mereka. Dalam hal ini, peran teknologi rekayasa internet menjadi sangat relevan. Kita perlu memastikan sistem digital yang digunakan pelaku UMKM itu harus aman, mudah diakses, dan efisien. Selain itu, profesional teknologi informasi juga harus berperan dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan transaksi online dan pengelolaan data.
Dengan demikian, kemajuan digital tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha-usaha besar, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat kecil di seluruh Indonesia. Lanjut ke slide berikutnya. Terakhir, kita sampai pada bagian reflektif dari keseluruhan pembahasan, yaitu teknologi untuk kesejahteraan dan tantangan etis di era digital, dan juga nilai etika profesional TRI. Pemanfaatan teknologi informasi sejatinya telah meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan publik, dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kemajuan ini tidak boleh berhenti hanya pada pencapaian efisiensi semata. Tujuan utama dari kemajuan teknologi adalah untuk memperkuat kesejahteraan manusia. Teknologi harus digunakan untuk membantu manusia hidup lebih baik, bukan menggantikan ataupun merendahkan peran manusia itu sendiri. Di sisi lain, kita juga harus menghadapi berbagai tantangan etis di era digital, isu privasi data, penyalahgunaan kecerdasan buatan, penyebaran hoaks, hingga ketimpangan akses digital menjadi masalah yang terus berkembang. Semua ini membutuhkan sikap profesional dan tanggung jawab moral dari para pelaku teknologi. Kita harus sadar bahwa setiap inovasi yang kita buat membawa dampak bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai calon teknologi rekayasa internet, kita perlu menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab sosial, dan keadilan digital. Nilai-nilai ini akan menjadi fondasi utama agar teknologi yang kita kembangkan tidak hanya canggih, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Kita harus mengingat bahwa kemajuan digital yang sejati adalah kemajuan yang memanusiakan manusia, meningkatkan kualitas hidup tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Kesejahteraan sejati hanya dapat tercapai apabila setiap langkah kemajuan digital selalu disertai dengan etika, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Dengan demikian, teknologi akan benar-benar menjadi alat untuk membangun kehidupan yang lebih baik, berkelanjutan, dan beradab. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Bila ada kekurangan dalam presentasi ini kami mohon maaf. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.